Enggak. Lu hari ini kan nggak jadi lagi jadi Parto gitu. Lu ngomongnya yang biasa, bisa? Bisa. Anaknya Adri Subono. Deuges tanya apa tadi? Oh gitu ya. Iya. Begini. Bapak. Oh anaknya Adri Subono. Siapa? Siapa tadi? Jauh. Dan siapa aja yang manggil Edi? Jadi teman-teman Belum selesai. sekolah. Jawab itu aja lama banget loh. Teman-teman. Siapa aja yang manggil Edi? Pokoknya aku semua dikasih tahu siapa manggil Edi. Selamat untuk Mbak Fatima di Jogja, 500.000 untuk Anda. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Perlakuan istimewa biasanya diberikan seseorang untuk seseorang yang istimewa tentunya. Kenapa? Kurang ke sini. Baiklah, ada gelar kebangsawanan Andi. Kalau Anda pernah dengar, nah itu berasal dari daerah mana? Yuman. Tahan. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa, Mas? Dengan Agus. Mas Agus. Mas Agus? Iya. Ya, Mas Agus di mana? Di Mampang. Di Mampang. Iya. Iya. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Jawabannya apa, Mas? Sulawesi Selatan, Makassar. Sulawesi Selatan, Makassar. Iya. Digoyang aja ya, Mas? Iya. Yuman. Ya, selamat untuk Mas Agus, 500.000 untuk Mas Agus di Mampang. Baik pemirsa, sayang sekali waktunya sudah habis. Saya Putri Malam, sampai berjumpa minggu depan, tentunya dengan goyangan yang lebih hot. Yuman. Oke, pemirsa, yang namanya melawak itu sekarang begitu dekat dengan masyarakat. Dan kelihatannya kalau pelawak makin dia bergaul, makin dekat sama masyarakat, makin mudah dia untuk membuat lawakan-lawakannya sedemikian rupa menyerap sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan khusus kepada masyarakat dan disenangi oleh masyarakat. Seorang teman saya yang punya keahlian melawak, bukan punya keahlian melawak saja tapi juga agak aneh. Mas. Ya ampun. Bentar, Gas. Gue lagi bayangin Putri Malam, Gas. Ya. Ini namanya Edi Supono. Ayo, Mang. Bukan. Dia ngegolnya lebih bagus daripada Putri Malam. Edi Supono. Oh, iya. Parto. Parto aja lah kalau Edi Supono orang nggak kenal. Siapa aja sih yang manggil Edi sebenarnya? Kalau Yang boleh, manggil gue boleh Edi- manggil Edi nggak? Yang manggil Edi biasanya Amin Rais. Enggak usah. Lu tuh bercanda terus ya dasar pelawak. Enggak, teman-teman sekolah aja yang manggil Edi Supono. Cuma kalau sekarang terkenalnya Parto gitu. Ngomongnya emang begitu ya? Hah? Ngomong lu emang begitu? Kenapa? Ngomong lu emang begitu? Enggak. Lu hari ini kan nggak jadi lagi jadi Parto gitu. Lu ngomongnya yang biasa, bisa? Bisa. Anaknya Adri Subono. Deuges tanya apa tadi? Oh gitu ya. Iya. Begini. Bapak. Oh anaknya Adri Subono. Siapa? Siapa tadi? Jauh. Dan siapa aja yang manggil Edi? Jadi teman-teman Belum selesai. sekolah. Jawab itu aja lama banget loh. Teman-teman. Siapa aja yang manggil Edi? Pokoknya aku semua dikasih tahu siapa manggil Edi. Lo gak usah gini-gini dong ngomong. Iya. Biasa. Teman sekolah aja paling. Jadi yang manggil Edi Supono. Siapa lagi? Malah kayak gagap gue. Tanya gue lagi. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dia berusaha menenangkan diri soal latahnya gak ketulungan. Oke, Ugus pengen cerita dong, kan lo jadi orang ngetop gitu sekarang ya. Gue mau flashback dulu, dari sebelum jadi orang ngetop. Dulu kan suka naik bus pasti dong, pernah dong naik bus. Kalau dulu jangan bengong gitu dong, gue lagi nanya nih. Kalau nyasar. Gue lagi nerimainin gimana ya. Oke. Oke, dengerin ya. Oke. Kalau lagi nyasar, orang kalau lagi nyasar naik bus, terus salah turun bus nih. Orang masih yang bodoh amat gitu ya. Tapi seorang Parto tiba-tiba salah naik bus, itu reaksi mereka pasti kan Ini lebih kacau lagi, guys. Waktu itu kan gue udah mata udah minus ya. Teman belum bisa beli kacamata gitu. Jadi ada Lo sekapan kuliah? ya udah lama sih, dari tahun berapa. Begitu naik bus sama temen kan, ada tuh bus lu tuh 12. Nah, gue main naik aja. Begitu naik set, ada cewek ngobrol bentar. Gue langsung
2 Blok M. Ini nggak ke Blok M, Pas, ke Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ini emang habis berapa nih? Nomornya segini. Anjing, temen gue bohongin ya. Oh jadi Gua kalau cuma nyasar doang nggak apa-apa dah. Ini bang lu bayarin cewek. 2 Blok M. Ini nggak ke Blok M, ini ke Priok. tapi waktu itu lu belum ngetop dong? Belum kali ya? Belum kali. Udah Oh tuh. sekarang udah? Belum juga, guys. Belum juga. Ya. Gue pengen tahu dong, lu enakan mana? Jadi orang ngetop apa nggak jadi orang ngetop? Kalau sekarang ya enakan jadi orang ngetop kali ya. Oh iya, enaknya Ya. kenapa? Enaknya begini. Enggak, lu pasti punya cerita seru dong jadi orang ngetop enak. Ya di mana-mana dikenal orang. Udah itu kalau kita parkir, nyari parkir nggak susah. Kenapa sih masalah selalu soal parkir ya? Kalau ada polisi kita lewat aja. Jadi pernah ada nih udah dipalangin polisi, cuman begitu polisinya ngangkat lagi gue lewat aja, ada 3 mobil. Gue pas yang di tengah, yang 2 selamat siang Pak. Gue periksa, tak kena lah, tilang. Begitu gue, Pak Harto lu sama kagak ngeliat lu, gitu kan. Ya udah sorry, mau kemana? Mau Pak? Oh iya cepetan dah. Yang depan belakang apa? Gue kan Bete belakang. dong. Lah itu lolos aja kan. Enak. Enak, lu Enak, sering dapet gitu? Sering banget gue. Makanya gue nggak takut sama lampu merah. Tapi bener loh, orang-orang nih di Jakarta terutama di bundaran yang di depan sini tuh takut banget sama lampu merah yang di depan sini. Lo salah posisi aja pasti ditangkap. Cuma nggak enaknya kalau pas lampu merah ketemu yang ngamen. Kenal semua kan. Ternyata kita gasi. Parto, wah, Mas, gue dong Mas. Yang no udah Mas, ini dong. Udah terpaksa kita nyedain uang logaman kan. Gitu. Salah lagi ngasih 100, oh gila lo Parto masa ngasih 100? Enggak, senang malah. Gue simpen nih cepet nih dari Parto gitu. Terus ke nggak enakannya ada lagi nggak? Pernah Nggak punya pengalaman super nggak enak karena lo ngetop? Kayaknya kalau kita udah dikenal orang enak-enak aja sih ya. Nggak pernah ngerasa ke privacy lo terganggu? Enggak, kita merasa dibesarkan oleh fans kita. Begitu mereka membutuhkan kita, butuh tanda tangan, butuh foto bersama, kenapa kita terganggu gitu. Kita besar dari mereka gitu. Oke, mungkin lo nggak terganggu, tapi orang-orang deket-deket lo terganggu nggak? Nggak ada yang dekat sama gua sih, pada kagak sudi dekat sama gua, ngapain? Kasian ya. Ya pernah juga sih, pernah juga ada. Jadi begitu sama keluarga lagi mau refreshing, santai-santai begitu ya di Cibodas, kita udah gelar tikar gitu kan, udah rapi, udah enak. Nggak tahu ada ibu-ibu pengajian kali lagi tur ya, itu tikar yang tadi ini rapi, berantakan, kotor gitu kan. Yang lain pada minggir di bawah pohon nungguin gue gitu ya. Ya itu mungkin gak enaknya di situ, cuma ya saya merasa bahwa saya dibesarkan oleh mereka. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Kalau cuma Ugas doang yang fans ya percuma gitu. Jadi Nyela nih. masyarakat, enggak juga. Jangan menyampaikan perasaan suka dengan cara begitu dong. Oke, satu lagi. Aduh. Satu lagi. Perlakuan enak kan kadang-kadang bikin sangat malah sering bikin kita seneng. Tapi ada nggak perlakuan enak yang lo ngerasa nggak seneng malah gitu? Terlalu dienak-enakin sama orang, terlalu dikasih keistimewaan. Misalkan seperti inilah. Kalau kita sedang antri gitu ya, sedang antri terus kita diutamakan gitu. Kita merasa begitu kita ngambil nomor kan ketahuan kan bang saya 312 itu ada yang udah 200 gitu kan. Begitu kita dipanggil, tok lu sini aja. Nah, kita merasa nggak enak gitu. Sama yang lain ngeliatin. Walaupun kenal kita senyum-senyum cuman kan kita nyelak doang, nomor udah dipegang kan biasa. 300 kok duluan gitu. Cuman saya entar aja deh Pak, gampang Pak. Ada tuh gitu. cewek yang cocok sama lo. Cocok banget sama lo soal antri-antrian. Tuh Sarah Sehan mana? Katanya lagi nyari cowok. Nih cocok banget nih. Soalnya dia sama, prinsipnya sama. Iya. Oke, iya lu jangan seneng gitu loh. Oke, Parto. Sebenarnya gue seneng ngobrol sama lo. Ternyata lo cukup serius kalau dia ngobrol ya. Sebenarnya diharuskan serius kali gue ya. Oh gitu. Padahal seharusnya gak ada yang nyuruh lo serius. Iya. Kalau nggak latah lagi sih, latahnya udah sembuh. Enggak, gue udah tahu. Udah gue liatin dalam hati. Pegangan ke sana kemari. Oke deh. Kalau gitu pemirsa, ternyata menjadi orang terkenal ada enaknya dan ada tidak enaknya. Yang paling enak adalah kalau kita sama-sama bisa saling menghargai dan mengerti posisi masing-masing. Dia bisa menjaga apakah mereka membutuhkan privacy atau tidak. Mungkin sekarang saatnya kalau Anda melihat seorang selebriti atau orang terkenal berada di tempat umum, mungkin kita harus melihat-lihat juga nih mereka dalam keadaan sedang bersama keluarga atau butuh privacy atau tidak. Keputusannya kami serahkan kepada Anda. Oke, perempuan yang satu ini sebenarnya bukan karena dia punya privacy untuk tampil sekali lagi, tapi dia dibayar untuk nyanyi 2 kali. Kita panggilkan sekali lagi Frida. Pemirsa, kalau saya boleh mengutip sedikit pembicaraan saya dengan Mas Deddy Mizwar tadi,
Manusia di mata Tuhan tidak ada yang istimewa dan juga tidak ada yang jelek, semuanya rata. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Apalah artinya sebuah privilege dan privacy kalau Anda tidak bisa bertakwa kepada Tuhan.